doa yang berenergi. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kisah Para Rasul 19 ayat 20. Jika engkau menginginkan perubahan tertentu dalam hidup, kota, kabupaten, atau bangsamu, engkau dapat mewujudkannya melalui doa yang efektif. Berdoa dengan penuh antusias. Paulus tahu bagaimana berdoa dengan efektif. Itulah yang mengubah Efesus dan tempat-tempat lain di mana dia melayani. Paulus berada di Efesus selama 2 tahun 3 bulan. Dan selama periode itu dia menggoncangkan seluruh tempat itu. Alkitab berkata, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kisah Para Rasul 19 ayat 18. Dengan kata lain, mereka meninggalkan penyembahan berhala dan praktek kekafiran mereka, dan secara terbuka mengakui ketuhanan Yesus. Ayat ke-19 mengatakan mereka yang pernah melakukan sihir dan penyembahan berhala telah diubahkan bagi Kristus. Bagaimana Paulus dapat mencapai hal ini? Dia memberi kita gambaran ketika dia berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Saat engkau mempelajari konteksnya, engkau tidak akan menemukan di mana dia secara pribadi bertemu dengan binatang buas atau diserang secara fisik oleh serangan binatang buas. Jelas Paulus sedang berbicara secara rohani. Dia mengacu pada sesuatu yang terjadi dalam roh. Ingatlah apa yang kita baca dalam ayat tema kita. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Injil menang di Efesus karena Paulus mengerti bagaimana berdoa dengan penuh antusias. Bagaimana menang dalam roh melalui doa. Alkitab mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Ungkapan dengan yakin didoakan adalah energeo dalam bahasa Yunani, dan itu berarti berenergi. Dengan kata lain, doa yang berenergi dari orang benar sangat berkuasa. Haleluya. Untuk menegaskan hal ini, Yakobus memberi kita contoh doa Elia, dan dikatakan Elia bersungguh-sungguh berdoa. Yakobus 5 ayat 17. Ungkapan bersungguh-sungguh berdoa secara harafiah berarti bahwa Elia berdoa dengan doa, memberikan penekanan dalam bahasa Ibrani. Dia berbicara tentang intensitas doa Elia. Dia berdoa dengan energi doa. Ada banyak hal yang terjadi di dunia kita saat ini yang seharusnya menggerakkan kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan Elia. Tanggung jawabmu sebagai anak Tuhan adalah menghentikan perbuatan jahat yang didalangi oleh setan di duniamu dan di wilayah-wilayah sekitarmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hak istimewa dan berkat dari doa. Sekarang aku berdoa agar penyebaran Injil tanpa hambatan, agar firman-Mu dapat bekerja bebas dan dimuliakan. Aku berdoa melawan rasa takut, kekerasan, kejahatan, dan segala bentuk ketidakadilan. Aku mendeklarasikan kedamaian, kemajuan, stabilitas, dan kemakmuran terus-menerus bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.